Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roket Irawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMKN 1 Genangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji untuk supervisi akademik percakapan pra observasi pada kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, guru teknik pengelasan juga. Beliau adalah Bapak Stephen Yoga atau biasa akrab dipanggil oleh Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Pagi Pak Roket. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya, oke. Pak Yoga, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf mengganggu waktunya. Bahwasanya nanti saya akan melakukan supervisi akademik. Gak apa-apa Pak ya? Ya. Nanti pada saat panjenengan mengajar di kelas, saya nanti akan mohon izin untuk masuk dan melihat prosesnya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Yoga. Namun sebelum saya masuk ke kelas atau observasi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu, yaitu saya akan sedikit tanya-tanya terkait dengan persiapan nanti dalam pembelajaran. Ya. Baik Bapak, nanti kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Pak Yoga lakukan nanti apa Pak kira-kira? Oke, jadi untuk materi kedua kita sudah sampai pada materi alat potong bujur lapi. Jadi nanti kita ada materi juga adalah praktek psikologi siswa sendiri, karena di pengajar itu sudah kami Pak ya. Oh, jadi nanti harapannya peserta didik atau siswa nanti mampu menggunakan alat potong bujur. Iya, karena dalam pengelasan itu sangat penting. Sebelum mengelas kita harus membuat profil-profil benda dengan ukuran yang telah ditentukan. Nah, makanya kita memerlukan alat potong. Ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti Pak, kira-kira aspek apa saja yang akan dikembangkan atau yang diharapkan akan tercapai? Oke, jadi yang pertama nanti anak-anak bisa memahami dan juga mengetahui dari jenis-jenisnya, lalu ada bagian-bagian. Terus yang utama dia mampu untuk menguasai dan juga mampu untuk membuat dari profil-profil pengelasan, mulai dari kampung ataupun bibit untuk pengelasan dan lain-lain menggunakan alat potong bujur lapi tersebut. Baik, berarti kira-kira ada dua aspek Pak ya yang akan dicapai. Nanti ada aspek pengetahuan, jadi nanti peserta didik dapat mengetahui atau mengidentifikasi peralatan dari mesin potong itu sendiri, busur api tadi, dan pada akhirnya nanti dapat menggunakan atau memotong benda kerja menggunakan alat tersebut. Baik Bapak, untuk mencapai tujuan tadi, kira-kira strategi apa nanti yang mungkin Pak Yoga akan gunakan? Oke, jadi kalau untuk strategi itu sudah apa itu namanya ya berjalan yang kita harapkan. Itu yang pertama juga ada itu RPP-nya seperti ini, RPP yang saya gunakan lagi. Jadi nanti untuk di sini awalnya saya memberikan penjelasan awal seperti biasa, lalu kemudian saya memberikan siswa mencari materi mandiri secara mandiri, entah nanti dari internet atau dari buku baca dan lain-lain. Kemudian nanti siswa akan saya berikan penugasan berupa apa itu namanya nanti tentang yang materi yang dapat itu dilakukan apa namanya untuk membuat bahan presentasi. Kalau biasanya saya menggunakan karena sedikit tidak tidak menggunakan kertas, karena kalau desain itu kondisinya nanti kalau tidak bukan seperti apa. Jadi biasanya menggunakan kanva
Lalu saya buat beberapa kelompok, kemudian mencari materi yang sudah dapat itu diolah di situ, kemudian di presentasi di depan teman-temannya. Lalu teman-teman juga ya, apa namanya, teman-teman dari Berikan Umpan Balik kira-kira sudah terpendapat dengan temannya ataupun ada tambahan, itu seperti itu. Kita berikan apa? Ya, jadi untuk model pembelajarannya Kalau pembelajaran saya menggunakan stop ya. Jadi nanti peserta didik menggali informasi tadi ya, harapannya pembelajaran tersebut akan lebih bermakna kalau siswa itu mencari sendiri ya. Kemudian tadi ada penugasan terkait dengan untuk mengidentifikasi peralatan potong tadi, dan Pak Yoga juga memanfaatkan teknologi ya. Jadi karena era sekarang itu sudah maju, siswa SMK juga kebanyakan juga sudah membawa HP Pak ya. Paket internet juga sudah ada, jadi kita manfaatkan daripada untuk mainan ya, itu untuk mengerjakan tugas, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva ya, untuk membuat presentasi. Nah, kemudian baru nanti dipresentasikan ke depan kelompok yang lain ya. Gitu Pak ya. Itu untuk menggali aspek apa Pak? Menggali aspek pengetahuan. Pengetahuannya ya. Ya, berarti untuk pengetahuannya digali melalui mencari informasi tadi Pak ya. Tapi di tujuan pembelajarannya tadi menggunakan Pak ya. Berarti menggunakan itu kan itu praktek Pak ya. Ya. Nah nanti mungkin strateginya apa Pak? Atau apa metode pembelajarannya gimana? Oh, jadi kalau untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode demonstrasi. Nanti ketika materi sudah selesai, sudah presentasi, lalu semua sudah paham tentang mesin, baru saya akan mendemonstrasikan atau mencontohkan langsung kepada anak-anak, di depan anak-anak. Lalu masing-masing kelompok mencoba untuk melakukan pemotongan. Berarti nanti Pak Yoga mendemonstrasikan, baru nanti siswa menirukan ya, apa yang sudah Pak Yoga lakukan hari ini ya. Untuk media pembelajaran Pak, mungkin Pak Yoga akan menggunakan apa nanti? Kalau saya di media itu memang lebih suka menggunakan video. Saya juga ada beberapa video yang juga saya upload di YouTube. Tapi kalau untuk mesin potong saya belum sempat membuat. Jadi nanti saya sudah ada video dari YouTube, nanti saya sediakan video tersebut, kemudian anak bisa melihat jadi lebih jelas. Kalau saya praktek kurang jelas, dia juga bagaimana kalau dia melihat dulu ketika saya praktek atau mendemonstrasikan kan lebih mudah untuk paham. Nah, jadi akhirnya saya menggunakan video ya, itu. Jadi Pak Yoga juga memanfaatkan teknologi lagi ya. Jadi di YouTube itu kan sudah banyak, dipilih yang paling bagus untuk diberikan ke anak-anak kita ya. Gitu. Baik Pak, bagus sekali, itu sudah menurut saya sudah bagus dan sudah siap sekali. Mungkin kapan Pak Yoga akan melaksanakan pembelajaran ini? Melaksanakan pembelajaran besok saya ada Pak. Besok saya ada full dari pagi sampai pulang. Full jam full. Jadi kita gunakan praktek untuk kita. Berarti besok ada jadwal Pak ya? Jadwal dulu. Ya. Berarti untuk besok saya mohon izin untuk masuk ke kelas Pak Yoga untuk melihat atau apa ya, menyaksikan jalannya pembelajaran begitu, bisa Pak ya? Oh, bisa kan? Tidak apa-apa. Iya. Nanti mohon izin dulu Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Oke. Baik Pak, ini mungkin sudah sampai di akhir percakapan atau obrolan kita. Mungkin dari Pak Yoga setelah kita ngobrol lagi Pak, mungkin tanggapan Pak Yoga bagaimana atau perasaan Pak Yoga ini? Kalau berjujur Pak ya, kalau berjujur seperti lebih siapnya gimana? Jadi dari awal tadi sudah ditanya tentang apa itu namanya, ada strategi tadi, kemudian ada model, terus media itu mengingatkan saya kalau ada yang lengkap harus sudah dilengkapi dan itu memang harus Pak. Oh iya, jadi lebih apa ya, lebih semangat lagi gitu, bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Oh iya. Baik Pak, jadi mungkin dari tadi ya sedikit apa ya, sedikit
mengingatkan Pak Yoga gitu ya. Mungkin ada yang kemarin-kemarin kelupaan ya dengan adanya ini ya. Seperti membuat media itu juga berusaha kan jadi ingat sekarang. Iya Pak. Baik Pak, oke, mungkin sudah sampai akhir Pak, sudah selesai percakapan pra-observasi kita pada kali ini. Saya berharap mudah-mudahan besok bisa dilaksanakan dengan lancar sehingga nanti anak-anak kita atau peserta didik itu dapat mencapai tujuan yang sudah dibuat ya. Oke, sampai ketemu besok Pak Yoga ya. Oke, baik, itu percakapan pra-observasi dari saya dengan Pak Yoga. Kita bertemu lagi besok untuk menyaksikan atau melihat pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Yoga. Mungkin itu dari saya dan Pak Yoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi. Artian Republika. Muslim. Oke, jadi untuk materi kali ini ada yang pernah apa-apa tidak apapun sama apa-apa kita lagi sekarang pakai apa? Jadi untuk materi kali ini yang akan kita pelajari bersama-sama ada hubungannya dengan alat foto. Jadi untuk alat foto itu sendiri di berbagai aspek itu kan beda-beda. Nah kita main di atau bekerja ataupun praktek di bengkelan kita menggunakan alat foto ada dua jenis, yaitu manual dan juga potong manual dan yang tidak manual. Tidak manual maksudnya kalau manual itu menggunakan tenaga, kalau tidak manual itu menggunakan bantuan sumber panas. Jadi tujuan belajar kali ini kita akan berusaha belajar bersama untuk bisa melakukan pemotongan benda menggunakan mesin busur nyala api. Menggunakan busur nyala api atau biasanya ada disebut juga dengan bisa menggunakan gas, ada juga yang menggunakan plasma. Ini ada beberapa jenis. Tapi yang kita pelajari dari itu menggunakan busur nyala api. Untuk busur nyala api kita juga ada di sana mesinnya. Jadi untuk terjadi busur nyala api itu prinsip kerjanya ketika ada panas yang kita mau disuruh dari sekarang juga kerja atau bukti yang kita mau potong itu disebut dengan gas atau bertekanan. Bertekanan kita memotong plat besi. Jadi intinya ada panas lalu ada gas bertekanan, udara bertekanan ditabrakkan dengan permukaan atau benda kerja, maka dia akan terpotong. Prinsipnya seperti itu. Pengertian kalau yang saya sampaikan tadi kurang, lalu ada bagian atau jenis-jenis, kemudian cara penggunaan, mungkin safety saat kita menggunakan dan lain-lain. Semakin banyak, semakin bagus untuk presentasi kalian. Referensi, kemudian berlanjut untuk membuat bahan presentasi melalui Canva. Oke. Setelah tidak ada pertanyaan, silahkan membentuk kelompok dulu. Ini berapa sebenarnya? 30.
Gabut satu berarti nanti kita buat 5 kelompok. Berarti berapa? 6 ada ya? 7 ya benar. Oke, baik kan? Bisa ya? Oke, kelompok aja. Silakan kalian cari tadi mengenai jenis-jenis, kemudian bagian-bagian alat dan serta fungsinya ataupun pengertian-pengertian yang sekiranya saya jelaskan tadi kurang, lalu cara penggunaan, kemudian safety atau keamanan saat kita menggunakan bagaimana. Oke, silakan dilaksanakan dari Pak. Ya, ajarnya sendiri atau sendiri Pak? Kelompoknya ini gimana? Sendiri atau mengutaskan? Oke, jadi apa ya kenapa sih? Oke, jadi aksennya berapa? Dan ini tulisannya sesuai dengan aksen kemauannya. Oke, silakan. Ini saya mau maju sendiri. Perwakilan kelompok. Oke, silakan. Matematik adalah proses yang digunakan untuk memotong baja dan lubang lainnya dari penyebaran yang berbeda menggunakan obor plasma atau biasa disebut plasma tor. Pemotongan plasma adalah proses pemotongan lubang seperti aluminium, baja, dan lain-lain dengan menggunakan obor plasma dilakukan secara mekanis atau manual. Proses pemotongan mekanis terutama menggunakan pemotong seperti industri atau industri. Sumber panas yang melelehkan adalah obor plasma yang digunakan antara Misalkan juga sudah saya berikan sampai Fransi. Sekarang kita coba untuk langsung masuk alat potongnya. Jadi yang utama ada 3 di sini. Yang pertama ada kompresor di sana. Jadi fungsinya untuk apa? Gimana ini untuk memberikan lalu ada ventilnya atau mesin plasmanya. Fungsinya untuk Warna api. Nah, untuk fotografi atau juga untuk melakukan panas. Ya. Kemudian ini ada pengaturan suhunya, ampere maksudnya, pengaturan ampere di sini. Kemudian yang utama juga ada untuk motornya. Ini sangat-sangat tiga-tiganya sangat berkaitan. Jadi ini fungsi untuk menggerakkan busur potongnya. Jadi terhubung dengan kompresor dan juga mesin plasma inverternya. Nah, sebelum kita melaksanakan pemotongan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama pada keselamatan kerja atau K3. Jadi yang utama, ketika kita memotong, itu jangan persis di samping atau di depannya. Soalnya kalau apa itu namanya pemotongan tidak maksimal, mungkin ada nozzle-nya yang rusak atau bergerak, itu bisa apinya bisa balik. Nah, jadi jaga jarak kalau sudah di depannya. Kemudian cara memotongnya kita bersih juga pinggirnya saja. Karena kalau kita di belakang ketika nozzle-nya rusak atau tekanan anginnya kurang, dia nggak bisa nembus. Nah, percikan apinya ke belakang. Nah, itu bisa mengenai kita. Sebetulnya juga tidak terlalu panas, tapi namanya api ya pasti kalau mengenai nggak enak. Jadi intinya jangan di sampingnya sini untuk nyiapkan kita motong dan jangan di depannya. Kemudian kita bisa mengatur di sini kalau kita mau mengelas itu ada namanya sudut bevel atau sudut potong. Nah, ini dan sudut potong. Nah, untuk mengatur sudut potong ini kita gunakan ini ada pengiringannya. Karena kita ya mau membuat bahan bentuk kaki tadi di 1F, maka kita memotongnya lurus. Secara lurus tidak seperti ini, tidak ada kampungnya. Jadi potong ini miring. Nah, ini potongan miring ya. Ini bisa untuk membuat sudut bevel atau kampung untuk kita malas. Nah, kita potongnya biasa seperti ini, 90 derajat. Yang berlangsung kita atur dulu supaya busur potongnya ini hasilnya lurus 90 derajat. Sehingga itu namanya press, ada kepiringannya kita buat di tong.
Kemudian ini kemudian untuk geser sekarang ke kiri. Oke, ini atas bawah. Duranya tetap maksimal. Jadi harus dari antara 1 sampai 3 mili. Oke, jadi kira-kira aja mepet gitu ya. Oke. 3 mili. Kemudian kasih jarak sekitar ini motor mungkin ini mobilnya. Jadi kalau aduh mundur oke. Ini gasnya. Kalau di mobil ya. Oke ya, yang perlu diingat ini untuk maju mundur mesinnya ya. Hari ini untuk koplingnya, nanti yang kita mau maju kita cepatkan saja dengan kan koplingnya. Terus yang pertama ya untuk patungannya. Kemudian jaraknya jangan terlalu jauh untuk pemulai untuk jalannya. Oke, silakan coba melakukan sesinya dengan berapa. Jadi semua mencoba satu persatu ke motor barat. Oke? Ya. Oke, hari ini kita sudah melakukan praktek dan juga untuk pemahaman materinya. Sebelum saya akhiri untuk praktek hari ini, mungkin ada yang menyampaikan campuran ataupun hasil dari praktek untuk hari ini. Bagus. 3. Ya, silakan. Dengan adanya pembelajaran pada hari ini, saya dapat memotong logam menggunakan alat pemotong busur api. Oke, ada yang lain mungkin? Jadi beberapa teman kalian nanti kita bisa menyimpulkan bahwasannya hari ini kita sudah selesaikan dan sudah dilaksanakan untuk melakukan pemotongan menggunakan busur nyala api. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menggunakan las SMAW 1M. Oke, kita dari depan. Kalian bisa masuk semua. Oh, depan. Kalau mungkin dapat saya sampaikan, kita berdua dulu. Kita berdua. Mulai. Selesai. Jadi jalan. Sudah ada lalu lintas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Roket Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo, unit kerja SMKN 1 Jenangan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi setelah hari sebelumnya saya melihat rekan saya Pak Yoga melakukan pembelajaran di kelas. Untuk hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak
Steven Yoga Pratama atau Pak Yoga, kemudian ada pengajar praktek guru penggerak yaitu Bapak Rahmat Habibi yang akan melihat percakapan pada saat saya melakukan pasca observasi pada kali ini. Baik, langsung saja Pak Yoga. Pak Yoga kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas Pak ya. Saya pada kesempatan kali ini mohon izin Pak mengganggu waktunya lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya akan menanyakan lagi terkait dengan tujuan pembelajaran yang kemarin Pak. Itu apa Pak tujuan? Jadi untuk tujuannya sendiri itu melalui media informasi dan link video, jadi kita menggunakan video nanti yang telah disediakan, yang telah saya siapkan, peserta didik dapat memilih peralatan utama dan alat bantu pengelasan SMAW menurut jenisnya dengan teliti sesuai ketentuan pada standar KKNI level 2 tahun 2007. Pak, jadi tujuannya kemarin adalah lebih ke mempersiapkan sebelum melakukan pengelasan Pak ya. Mungkin lebih spesifik lagi kemarin itu strateginya Pak untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu bagaimana Pak? Ya, jadi kemarin itu saya siapkan video untuk pembelajarannya. Jadi siswa sebelum melakukan praktek saya berikan atau saya perlihatkan video. Ya. Detailnya itu kan kita belajar tentang pemotongan. Jadi bagian dari pengelasan SMAW yang masih berkaitan memang. Jadi saya siapkan sebuah video lalu saya tayangkan, kemudian anak-anak mengamati dan melihat, baru saya memberikan tambahan penjelasan kepada anak-anak dan berusaha dengan praktek untuk ke depannya. Gitu. Jadi strateginya yaitu menggunakan video pembelajaran Pak ya. Ya. Baik. Kemudian Pak terkait dengan aspek yang dicapai Pak pada saat pembelajaran itu Pak, ya, itu bisa dijelaskan. Untuk materi itu, jadi kita berikan video itu harapannya dengan anak itu bisa memahami peralatan, ya, jenis-jenis peralatan pemotongan, kemudian nama-nama bagian, lalu yang paling inti yang terakhir itu mereka bisa menggunakan alat potong tersebut untuk praktek di pengelasan. Gitu, Pak. Berarti ada aspek pengetahuan Pak ya, pengetahuan anak-anak dapat mengetahui tadi, ya, setelah anak-anak bisa memahami, baru nanti ke aspek keterampilannya yaitu dapat menggunakan atau memotong pelat menggunakan alat potong yang sudah dijelaskan sebelumnya Pak ya. Baik Pak Yoga. Mungkin Pak dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira terkait dengan tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Apakah sudah tercapai apa belum? Ya, jadi kalau untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik, tapi memang ada beberapa hambatan yang ada. Oh iya Pak. Ya. Hambatannya apa Pak? Jadi untuk hambatannya itu kemarin kita kan melakukan video melalui YouTube. Ya, kita berikan link, anak-anak mencari sendiri. Ada juga saya tambahan kalau ada yang video yang lebih bagus, video yang selain yang saya berikan itu juga bisa dilihat. Tetapi ada beberapa anak yang memang tidak mempunyai paket data, kemudian ada beberapa juga yang HP yang nggak support seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa hambatan yang ada ketika pelajaran pada waktu itu. Baik Pak, terus dari hambatan yang telah dialami Pak Yoga, mungkin Pak Yoga punya strategi Pak atau cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Oh ya, jadi untuk mengatasi itu, dari saya berikan ada anak-anak yang tidak bisa mengakses dari video tadi itu, dia bisa bergabung dengan anak lainnya dan mereka juga mencatat di buku tulisnya Pak. Jadi saya cukup untuk
melihatnya temannya lalu dia menulis di buku tulisnya gitu. Jadi selain dia melihatnya temannya, dia juga mencatat. Jadi ada kemungkinan dia lebih paham itu lebih besar lagi gitu. Berarti untuk apa? Mungkin diferensiasi Iya, produk, Pak ya. iya benar. Jadi siswa itu terkait dengan tujuan pembelajarannya dari produk yang dihasilkan Ya. mungkin lebih bervariasi ya. Iya, saya berikan Ada kayak yang, seperti ya, itu. ada yang mencatat juga Ya. untuk mengakomodir peserta yang mungkin tidak punya paket Ya, data atau ada yang yang tidak sekolah. sempat menggunakan ya, Pak. Kemudian Pak, kira-kira dari strategi tadi Pak, jadi mungkin kapan Pak Yuda bisa melakukan terkait dengan strategi dari untuk mengatasi hambatan itu? Ya, jadi ke depan itu jadwal praktek terdekat itu yang akan saya coba lakukan lagi. Hal itu tadi yang saya lakukan. Jadi untuk aktivitas pengembangan yang akan dilakukan Pak Yoga nanti pada pembelajaran selanjutnya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ya, seperti itu ya, Pak ya, ya, untuk mengakomodasi dari beberapa kebutuhan murid. Ya, saya lakukan lagi. Baik Pak, mungkin yang terakhir Pak, gimana Pak perasaan Pak Yoga setelah kita melakukan percakapan pasca observasi kali ini? Ya, jujur kalau sebelum waktu observasi banyak itu memang Ya. ada sedikit nervous, ada detek gitu banyak rasa sekalinya. Tapi alhamdulillah itu juga bisa untuk tolak ukur saya. Dan setelah pasca observasi itu saya jadi mengetahui kekurangan saya dan memang perlu seperti ini, saya juga perlu agar bisa membuat saya kedepannya lebih baik. Mungkin dari masalah-masalah yang saya dapat bisa Bapak bisa bantu menyelesaikan dan saya juga bisa lebih baik ke depan. Ini seperti itu. Baik Pak Yoga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi pada kali ini. Saya juga berharap semoga dengan kegiatan pasca observasi kali ini bisa membawa dampak yang lebih positif lagi untuk ke depannya. Baik, mungkin itu saja percakapan observasi yang saya lakukan bersama Pak Yoga. Untuk selanjutnya yaitu nanti ada Bapak Ahmad Budi mungkin yang akan memberikan saran atau masukan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Jadi saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.